Ini adalah contoh induksi matematika. Contoh 1. Ya, jadi ada suatu deret, ya, bisa dilihat di situ 2, 4, 6, 8, kemudian sampai dengan 2n sampai dengan n pangkat 2 ditambah n. Jadi ini jumlahnya itu, kalau kita bawa rumus n kuadrat ditambah n. Kita ingin membuktikan melalui induksi matematika, benar nggak kalau itu dijumlahkan nanti hasilnya sama antara kiri dan kanan. Cara pengerjaannya dengan cara induksi matematika tadi sudah dijelaskan, ya, ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita ambil dulu n sama dengan 1, kemudian kita masukkan n nya itu. Kalau n nya benar antara kiri dan kanan, maka pembuktian n sama dengan 1 dianggap benar. Kita lihat, kita masukkan n nya 1, ya, maka di situ ada 2 kali 1 2, kemudian yang sebelah kanannya 1 pangkat 2, 1 ditambah 1, ya. Maka 1 tambah 1 2. Oleh karena kiri dan kanan sama, maka pernyataan 1 benar. Itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, itu kita misalkan n nya sama dengan k, ya. Jadi k ini sembarang konstanta, sama dengan langkah yang pertama. Kita buktikan dengan mensubstitusikan nilai n sama dengan k. Di situ ada 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 bla 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 tambah 2n, kemudian sama dengan n kuadrat ditambah n, ya. Benar. Nah, kita buktikan, kita ganti n nya dengan k. Sama tidak rumusnya? Nilainya antara kiri dan kanan. 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 bla 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 ditambah, nah n nya itu diganti dengan k, maka menjadi 2k, sama dengan n kuadrat ditambah n, itu n nya diganti k, jadi menjadi k kuadrat ditambah k. Itu sama antara kiri dan kanan, artinya rumus jumlah daripada deret itu sama, ya, maka dianggap SK itu adalah benar. Artinya apabila n nya diganti dengan k, nilainya sama, tidak merubah jumlahnya. Apabila ada sama, maka dianggap benar. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita ganti n nya itu sama dengan k tambah 1. Kalau n nya kita masukkan k tambah 1 antara kiri dan kanan, maka jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Kita masukkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, kemudian 2k, karena tadi kan 2n, n nya kita ganti k, berarti 2k ditambah 2 buka kurung k tambah 1 tutup kurung. Maksudnya apa? Dia ditambah lagi 1, maka dia menjadi baris ini kan baris awal, ya. Karena dia ditambah k tambah 1, maka ini kan awalnya k, nah, ditambah 1, maka 2 nya tetap k tambah 1, ya. Ini baris awal, ya. Ini sama dengan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2k, ini, ya, ditambah 2 buka kurung k tambah 1. Ini adalah rumus yang langkah pertama, ya. Nih tinggal diganti k saja. Ini kan n kuadrat tambah n. Nah, karena diganti k, maka menjadi k kuadrat ditambah k. Nah, ini ditambah yang ini tadi, ya. Ini tadi kan ini rumusnya, ya. K kuadrat ditambah k ditambah, nah ini dikalikan 2 kali k 2k, 2 kali 1 2. Kemudian nanti ini kita usahakan supaya dia kita pisah, kita faktorkan, ya. K kuadrat ditambah 2k ditambah 1 ditambah k tambah 1. Kenapa seperti ini? Karena kalau ini kita jumlahkan, ini sama dengan ini,
tujuannya untuk supaya kita bisa menyamakan K tambah 1 K tambah 1, karena di sini adalah N harus sama ya. Maka ini kita pisahkan. Ini kalau dibuat pangkat 2, maka K ditambah 1 pangkat 2. Ini kalau dikalikan sama dengan ini, ditambah K tambah 1. Maka kalau kita lihat benar kan, 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 ditambah 2K ditambah 2K tambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 ya. Jadi S K tambah 1 adalah benar. Apabila N yang kita ganti K tambah 1, dia benar. Artinya jumlah yang kiri dan kanan itu menyesuaikan rumusnya. Jadi langkah 1 dan langkah 2 benar. Oleh karena 1, 2, dan 3 benar, maka dikatakan terbukti bahwasanya rumus ini, jumlah ini sama dengan menggunakan rumus ini. Begitu cara pembuktian menggunakan induksi matematika. Nanti ada contoh yang kedua.